Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 perkara yang jadi penyebab dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dan beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya kita menghindari segala hal yang jadi penyebab dosa, sebab perbuatan dosa itu akan diganjar dengan azab di akhirat kelak. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di alam azab neraka jahanam. Dosa terbagi dalam dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dalam sebuah hadis, dosa kecil dikatakan dapat ditutup dengan ibadah sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, antara sholat fardu hingga sholat fardu lainnya, antara sholat Jumat hingga sholat Jumat berikutnya, dan antara puasa Ramadan hingga puasa Ramadan selanjutnya merupakan pelebur dosa selama menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana dengan dosa besar? Apa saja perkara yang termasuk di dalamnya? 5 hadis tentang durhaka. Yang pertama, syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari syirik sendiri ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Orang tua memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Sebagai seorang anak, kita harus senantiasa menghormati dan mengasihi mereka. Karenanya, durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam dosa besar. Dalam surat Maryam ayat 32 dikatakan, dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Yang ketiga, zina. Perkara penyebab dosa besar lainnya adalah zina. Dalam Islam disebutkan sejumlah ancaman bagi pelaku zina dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang keempat, meninggalkan sholat. Perkara lainnya yang jadi penyebab dosa besar ialah meninggalkan sholat. Sholat menjadi amalan wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Lalai dalam sholat termasuk ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43, apakah yang dimasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang kelima, meminum khamar. Mengkonsumsi minuman keras atau khamar tergolong sebagai dosa besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dikatakan, dosa minum khamar sama halnya dengan berjudi. Mereka bertanya padamu, Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya padamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang keenam, membunuh. Membunuh juga termasuk sebagai perkara yang menjadi penyebab dosa besar. Perilaku ini sangat merugikan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Yang ketujuh, memakan harta anak yatim. Anak yatim merupakan salah satu golongan orang-orang yang wajib dimuliakan. Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan anjuran untuk memuliakan anak yatim dan ganjaran keutamaannya.
Dengan demikian, memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Terkait hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang kedelapan, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menjadi penyebab dosa besar lainnya ialah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.